Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 602 bawa pulang. Lin Yu sedikit terkejut saat melihat kedua orang ini, Li Qianying dan Nenek Yuan yang melihat mereka. Chu Fan mengerutkan kening ketika dia melihat ratu wanita tua itu, dan dia sedikit tidak senang dengan apa yang wanita tua itu katakan barusan. Kenapa nenek-nenek ini banyak bicara? Tapi cucu dari wanita tua ini sangat cantik luar biasa. Chu Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Li Qianying yang cantik, dan berkata dengan lemah lembut kepada wanita tua itu, "Nenek, Anda tidak mengawasi pintu. Dokter tidak akan memeriksa Anda hari ini, kembalilah." Karena ini adalah medical center, Chu Fan dengan sendirinya menganggap Yuan Jinsu sebagai pasien yang datang ke dokter. Dia bukan pasienku, dia nenekku. Lin Yu melirik Chu Fan, lalu berjalan keluar dengan cepat, dan buru-buru memegang Yuan Jinsu, sedikit tersenyum pada Yuan Jinsu. "Nenek Yuan, maaf, saya hari ini ada urusan, saya tidak bisa melakukan pengobatan untuk Anda hari ini, Anda pulang saja dulu." Saat dia berkata, dia mengangkat kepalanya dan mengedipkan mata pada Li Qianying, memberi isyarat kepada Li Qianying untuk membawa Nenek Yuan pergi. Bagaimanapun, suasana di rumah sakit tegang. Jika ada konflik dan Yuan Jinsu terluka, akan membahayakan nenek. Li Qianying menggigit bibirnya, matanya sedikit gugup, dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tanpa sadar menghapus keringat untuk Lin Yu. "Saya tidak akan pergi." Yuan Jinsu menggelengkan kepalanya, menatap Chu Fan di samping, dan berkata dengan dingin, "Merekalah yang harus pergi. Mereka masuk ke rumah tanpa surat perintah penggeledahan. Ini melanggar hukum." Dia dan Li Qianying baru saja berada di luar pintu, dan mereka mendengar sesuatu yang salah, mengetahui bahwa kelompok orang ini bukan orang baik. Chu Fan tertampar oleh kata-kata wanita tua itu, dan berkata dengan dingin, "Orang tua, seperti yang saya katakan tadi, kami adalah Departemen Khusus China. Dalam keadaan darurat, kami dapat menangkap orang tanpa perintah. Kami adalah Departemen Intelijen Militer, departemen khusus yang langsung berada di bawah Komisi Militer." Salah satu anak buah Chu Fan juga berdiri dan berbicara dengan nada keras kepada wanita tua itu. "Lupakan saja, Anda berbicara dengan seorang wanita tua tentang Departemen Urusan Militer, apa yang dia ketahui?" Chu Fanling juga mencibir, memandang Yuan Jinsu dengan nada yang agak mengancam, dan berkata, "Nyonya tua, bagaimanapun, Anda hanya perlu tahu bahwa ini adalah departemen yang sangat tinggi. Tidak semua orang bisa menyinggung perasaan Anda. Jangan main-main. Nenek Yuan, kamu harus kembali dulu." Lin Yu juga buru-buru membujuk Yuan Jinsu sekali lagi dengan suara rendah. Dia tahu bahwa identitas Yuan Jinsu itu istimewa, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan identitas Yuan Jinsu untuk membantu dirinya sendiri. Apalagi, masalah ini melibatkan komisi militer dan situasinya semakin rumit. Dia tidak ingin membiarkannya Yuan Jinsu merasa malu. "Aku tidak akan pergi, Xiao He, aku hanya akan duduk di sini dan melihat apa yang berani mereka lakukan padamu tanpa bukti." Wajah keriput Yuan Jinsu penuh dengan amarah, dan dia melirik Chu Fan dan yang lainnya dengan sedikit kesal, dan langsung duduk di kursi di sampingnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia percaya Lin Yu tidak akan pernah melakukannya. Sungguh hal yang tidak mungkin. Ahem. Tiba-tiba, ada sedikit batuk di dalam. Ekspresi Chu Fan dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan mereka semua melihat ke atas pintu ruang dalam. Beberapa bawahan Chu Fan saling melirik, dan mereka akan masuk ke dalam. Bu Cheng bergegas ke pintu dengan langkahnya, dan belati di tangannya tiba-tiba jatuh di dadanya, jelas bersiap untuk melakukannya. "He Jiarong, apakah kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan kami?" Setelah melihat ini,
Chu Fan dengan tenang mengancam Lin Yu dengan suara dingin, kamu harus memikirkan konsekuensi melakukan ini. Dia tahu bahwa meskipun mereka ramai, mereka mungkin tidak bisa memanfaatkan Lin Yu dan yang lainnya, namun, di belakangnya ada Departemen Intelijen Militer dan Mesin Negara, jadi dia tidak takut. Kakak Bu, keluar. Ekspresi Lin Yu sedikit suram, dan dia berteriak dengan suara rendah. Bu Cheng memandang Lin Yu dengan heran, dan Lin Yu meneriakinya lagi, memanggilnya untuk menyingkir. Bu Cheng ragu-ragu dan melangkah ke samping. Meskipun yang di dalamnya adalah Bai Rentu, dia adalah pasienku. Lin Yu menoleh ke Chu Fan dan berkata dengan lemah, jika Anda ingin bertemu dengannya, tidak apa-apa, tetapi Anda tidak dapat menunjukkan bukti kriminalnya, dan tidak ada surat perintah penggeledahan dan penangkapan, saya rasa Anda tidak memiliki hak untuk menangkapnya. Dan, bahkan jika kamu ingin menangkapnya, kamu harus menunggu sampai aku menyembuhkan lukanya. He Jiarong, aku akan memberimu dokumen nanti, tapi aku akan menangkap dia hari ini. Jika aku menunggu kamu menyembuhkannya, bagaimana nanti kalau dia kabur? Chu Fan berteriak dengan dingin, lalu melambai, dan sekelompok anak buahnya dengan cepat bergegas ke ruang dalam. Lapor, Kapten. Orang ini adalah tersangka, kami akan menangkap Bai Rentu. Setelah bawahan Chu Fan memastikan bahwa itu adalah Bai Rentu yang tergeletak di ruangan itu, mereka buru-buru melapor ke Chu Fan. Bawa dia. Chu Fan menggelengkan kepalanya dengan dingin, lalu tersenyum puas di wajahnya, dan berkata, Tuan He, ayo pergi, Anda diam-diam menyembunyikan penjahat pembunuh, bisakah kamu ikut dengan kami juga? Padahal, tujuan utama kunjungan mereka kali ini adalah untuk menangkap Bai Rentu. Jika Departemen Intelijen Militer dapat menangkap pembunuh ketiga di daftar pembunuh dunia yang telah dicari oleh negara-negara besar selama beberapa tahun, maka Departemen Intelijen Militer akan memiliki reputasi internasional. Dan promosi status akan memiliki efek yang sangat positif. Tetapi karena Lin Yu terlibat dalam masalah ini, dia tidak keberatan untuk dibawa juga. Lin Yu tidak berbicara, ragu-ragu sejenak, tetapi berdiri, membiarkan Chu Fan menangkapnya. Bapak. Li Zhensheng dan Bu Cheng menjadi cemas, dan buru-buru berbicara melarang Lin Yu agar tidak ikut mereka. Namun, Lin Yu melambaikan tangannya ke arah mereka dan berkata dengan ringan, saya, Lin Yuxing, melakukan hal-hal dengan benar. Saya mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, tidak menyembunyikan buronan. Saya tidak takut untuk mengikuti mereka. Xiao He, kamu tidak bisa pergi dengan mereka. Yuan Jinsu, yang awalnya duduk di kursi, juga cemas, dan dengan cepat berdiri untuk berdiri di depan Lin Yu, dan berkata dengan marah kepada Chu Fan dan yang lainnya, apakah Anda berani menangkap orang tanpa bukti? Apakah Anda menyaksikan sendiri kejadiannya? Dia juga melihat kebencian dari Chu Fan dan lainnya terhadap Lin Yu, mengetahui bahwa Lin Yu akan pergi bersama mereka asli ada niat buruk. Wanita tua, ada seorang pembunuh. Kalau menurutmu apa kau harus menangkapnya? Chu Fan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, diam-diam mengutuk di dalam hatinya, di mana wanita tua yang telah keluar dari hidup dan mati ini, yang benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai hidangan. Kamu bilang kamu membunuh, kamu membunuh. Apakah ada bukti? Bisakah kamu menunjukkan foto jasad orang yang dibunuh dan bukti yang kamu temukan? Chu Fan sedikit bersalah ketika ditanya oleh wanita tua itu. Mereka bahkan tidak memiliki petunjuk atau kesimpulan dasar. Mereka mengatakan bahwa Bai Rentu membunuh orang di China, yang sangat tidak masuk akal. Namun, dia masih berkata dengan suara dingin, Nyonya tua, saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda jika ada bukti. Kami menangkap orang. Tentu, ada alasan bagi kami untuk menangkap orang. Tolong lepaskan saya. Anda menghalangi kerja kami. Saya pikir Anda menyalahgunakan kekuatan Anda. Yuan Jinsu berdiri tak bergerak di depan Lin Yu,
menatap Chu Fan dan berkata dengan dingin, "Karena Departemen Intelijen Militer Anda sangat kuat, Anda dapat menghukum orang sesuka hati, bahkan wanita tua seperti saya juga akan kamu tangkap." Ekspresi Lin Yu dan Li Qianying berubah seketika ketika mereka mendengar kata-kata itu. Li Qianying buru-buru berkata kepada Yuan Jinsu, "Nenek. Oke, kalau begitu aku akan menangkapmu karena menghalangi tugas kami." Chu Fan sangat kesal dengan kegembiraan Yuan Jinsu, dan tanpa kesopanan sedikit pun, dia setuju. "Singkirkan, singkirkan. Apakah dia akan ditakuti oleh wanita tua?" Ucapan nenek tua ini berkali-kali membuatnya marah sejak tadi. Dia telah bersabar, dan sekarang sejak nenek tua mengambil inisiatif untuk ditangkap juga, dia akan memenuhinya. Setelah menangkapnya kembali untuk membuatnya takut, biarkan dia pergi. Kamu tidak bisa menangkapnya. Ekspresi Li Qianying tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru memegang lengan Yuan Jinsu dan berkata dengan cemas, "Nenek, kamu tidak bisa ikut dengan mereka." Lin Yu juga buru-buru berkata, "Ya, Nenek Yuan, aku tahu kamu khawatir untukku, tapi..." "Tidak apa-apa, Xiao He. Nenek bersedia menemanimu pergi ke sana, kamu pergi sendiri, nenek jadi khawatir." Yuan Jinsu tidak menunggu Lin Yu selesai bicara, jadi dia menyela, dan berkata kepada Lin Yu dengan ekspresi kesal. Kemudian dia melirik Chu Fan dan berkata dengan suara yang dalam, "Tapi mereka meminta kita untuk menangkapnya. Itu tidak mudah bagi kami." "Oke, bawa mereka semuanya." Chu Fan tidak berbicara omong kosong lagi, dan menggelengkan kepalanya secara langsung, memanggil anak buahnya untuk membawa orang itu pergi. Setelah itu, orang-orang dari Departemen Intelijen Militer membawa Lin Yu dan Yuan Jinsu ke dalam mobil, dan beberapa orang bekerja sama untuk membawa Bai Rentu ke dalam mobil dan pergi. Bu Cheng memperhatikan mereka pergi dengan mata dingin, kemudian berbisik, "Aku akan mencari tuanku. Aku akan menyusul mereka ke Departemen Intelijen Militer." Dia tahu bahwa Lin Yu telah jatuh ke perangkap Yuan He dan ada niat tidak baik di balik ini semua, jadi dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Lin Yu secepat mungkin. "Tidak perlu." Li Zhensheng tiba-tiba meraihnya dan berkata sambil kesal, "Dengarkan aku, tidak ada yang perlu mencarinya. Saudara-saudara kita akan menggoreng ayam rebus dengan sayuran dan sedikit anggur sebentar. Aku berjanji kepadamu bahwa sebelum hari gelap, kalian harus dengan hormat mengirim semua kembali." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.